Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita selalu di dalam keadaan baik, kita selalu di dalam perlindungan Tuhan, dan kita selalu menjadi orang-orang yang dapat menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita merenungkan bacaan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk bisa menikmati setiap anugerah-Mu, kami percaya Engkau pun ingin kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini, hidup kami benar-benar diubahkan, pola pikir kami benar-benar diubahkan Tuhan, untuk kami terus dan terus dapat menjadi orang yang selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari taruh rema di dalam setiap hidup kami, taruh pimpinan-Mu untuk kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi dasar dari firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim peti, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya ke kebun anggur. Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu sudahkah kita menghasilkan buah rohani di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diceritakan di dalam nats ini bahwa pemilik kebun anggur mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur itu mengirim hamba-hambanya untuk menagih hasil kebun anggurnya. Nah, para penggarap itu
rupanya tidak terima dan malah menganiaya hamba-hamba yang diutus pemilik kebun anggur itu. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika pemilik kebun anggur mengutus anaknya untuk menerima hasil dari kebun anggur itu, ternyata para penggarap-penggarap itu malah menangkap, menganiaya anak ini, bahkan membunuh anak ini. Itu yang dikerjakan oleh para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita menggali kebenaran firman Tuhan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, saya mengajak kita untuk melihat ayat 40, 41, dan 43 sebagai suatu perbandingan. Mari kita baca. Ayat yang ke-40, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan, itu. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebun anggur itu sebenarnya menggambarkan tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan ini akan dicabut dari setiap orang yang tidak bisa menghasilkan buah. Dan kerajaan ini akan diberikan kepada orang yang dapat menghasilkan buah rohani di dalam kehidupannya. Tujuan seseorang untuk menanam anggur pastinya supaya orang ini dapat menikmati hasil buahnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat sebenarnya inilah alasan kenapa kerajaan Allah itu didirikan. Supaya setiap orang yang ada di dalamnya bisa menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupannya. Mungkin kita sering berkata kita adalah anak Allah. Kalau kita berkata kita adalah anak Allah, harusnya sikap kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Harusnya kita juga hidup sebagai anak-anak kerajaan yang tentunya dapat menghasilkan buah rohani bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena kita ini adalah anak-anak kerajaan, kita ini adalah anak-anak Allah, maka kalau kita perhatikan, kita renungkan, sebenarnya posisi kita ini sama dengan penggarap-penggarap di kebun anggur itu. Nah, tugas penggarap-penggarap di kebun anggur ini adalah menggarap dan merawat kebun anggur itu sampai benar-benar bisa menghasilkan buah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik kebun anggur itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mempercayakan kerajaannya supaya kita kelola dan bisa menghasilkan buah seperti yang diharapkan Tuhan. Mungkin kita belum bisa menikmati kerajaan kekal, kerajaan Allah yang sudah disediakan, tetapi paling tidak kita bisa menghadirkan kerajaan Tuhan itu di dunia ini dengan belajar hidup sebagai anak-anak kerajaan. Sikap anak-anak kerajaan itu tidak arogan. Sikap anak-anak kerajaan itu tertib. Sikap anak-anak kerajaan itu dipenuhi oleh kasih. Dan tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi sebenarnya perumpamaan ini juga membicarakan tentang keselamatan yang akan kita terima. Mari kita lihat lebih dalam perikop ini dari ayat yang ke-33. Diceritakan di ayat ke-33, si pemilik tanah atau kebun anggur ini sebenarnya sebelum kebun itu dibuka, pemilik ini sudah memberikan pagar pelindungan atas kebun itu, bahkan menyediakan lubang sebagai tempat pemerasan anggur. Semuanya itu benar-benar sudah disediakan. Ada juga menara jaga
tujuannya menara jaga itu didirikan? Paling tidak untuk melindungi para penggarap-penggarap itu dari gangguan hewan atau dari gangguan orang-orang jahat, bahkan dari cuaca panas. Ketika panas mulai datang, mereka mungkin bisa berlindung di menara penjaga. Kebun anggur itu benar-benar kalau kita lihat ayat 33 ini sudah direncanakan, bahkan ditata dengan sangat teliti dan detail. Persiapannya dilakukan dengan sangat baik. Tujuannya cuma satu, supaya kebun ini bisa menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau pada akhirnya kebun ini tidak bisa menghasilkan buah yang baik, maka yang disalahkan bukan pemilik tanahnya atau pemilik kebunnya, tetapi yang disalahkan adalah penggarap-penggarap itu sendiri. Semua fasilitas bahkan pagar perlindungan sudah ditata begitu rapi, tetapi tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, kita akan lanjut untuk melihat ayat yang ke-34 dan 36. Di situ diceritakan penggarap-penggarap ini mulai melakukan kejahatan, bahkan membunuh. Mereka menyakiti hamba-hamba dari pemilik kebun anggur itu. Tujuan dari para penggarap ini, mereka ingin mengambil alih kepemilikan kebun anggur itu. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-37, sebagai keputusan terakhir, pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya. Tujuannya supaya penggarap-penggarap ini bisa ditenangkan dan anak ini bisa mengambil buah dari kebun anggur itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Anak ini dibunuh juga. Nah, itulah yang dilakukan oleh penggarap-penggarap yang kalau kita bilang kurang tahu berterima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kerajaan Allah atau kebun anggur yang dipercayakan kepada orang Israel atau orang percaya untuk saat ini, tujuannya supaya Allah ingin setiap kita sebagai orang percaya dapat menghasilkan buah rohani. Maka dari itu Allah mengutus hamba-hambanya atau hamba Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan kewajiban kita kepada Allah sebagai orang percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap? Yang kalau bisa saya katakan penggarap-penggarap ini bisa digolongkan sebagai orang-orang yang memberontak, orang-orang yang selalu dipenuhi dengan kekecewaan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak mau untuk ditegur firman Tuhan. Nah, mereka malah menyakiti hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sudah memilih kita untuk mengelola kerajaan Allah di bumi ini. Artinya seharusnya kita itu bisa menghasilkan buah rohani yang diharapkan oleh Allah di dalam hidup kita. Lalu apa buah rohani yang dimaksudkan di sini? Yang pertama adalah iman. Iman ini merupakan suatu buah rohani. Tuhan ingin kita itu memiliki iman yang bukan sekedar percaya saja, tetapi iman itu harus terus-menerus bertumbuh di dalam hidup kita. Iman itu harus benar-benar kita hidupi. Kenapa harus kita hidupi? Karena iman itulah yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, yang akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Iman dan kepercayaan kita pada Tuhan harus benar-benar teruji. Ini memang berat, tetapi kenapa iman itu harus teruji? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak mudah ambruk saat badai datang, tidak mudah hancur saat proses pemurnian itu sedang berlangsung di dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak mudah lari dari Tuhan saat doa-doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, buah rohani yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita atau yang harus kita hasilkan adalah komitmen dalam melayani Tuhan. Kita membutuhkan komitmen
untuk bisa menikmati kerajaan Allah. Dan komitmen inilah yang akan memampukan setiap orang percaya untuk tetap memiliki komitmen dalam melayani Tuhan. Sekalipun mungkin pelayanan itu tidak harus sebagai pengkhotbah, pemain musik di gereja, atau mungkin hanya sebagai singer, leader. Tetapi paling tidak mendoakan orang lain itu juga suatu bentuk pelayanan yang benar-benar membutuhkan suatu komitmen di dalam hidup kita. Nah, buah rohani yang diharapkan Tuhan yang harusnya terjadi di dalam hidup kita, salah satunya adalah komitmen kita di hadapan Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya tujuan hidup kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, buah rohani yang diharapkan Tuhan terjadi atas hidup kita adalah memiliki buah roh. Buah roh itu diantaranya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kenapa kita harus memiliki 9 buah roh ini? Supaya kita tidak hanya menikmati berkat-berkat itu untuk hidup kita sendiri, tetapi lebih jauh. Tuhan juga ingin dimanapun kita berada, hidup kita itu bisa menjadi berkat. Dan jika ada buah roh di dalam hidup kita, ada kasih, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kebaikan, kesetiaan, saya percaya dimanapun kita berada, kita akan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bisa menerima kepercayaan Allah untuk menjadi pengelola kebun anggur atau kerajaan Allah selama kita di bumi ini, maka harusnya kita bisa menghasilkan buah rohani, yaitu yang pertama iman, komitmen di dalam melayani Tuhan, dan memiliki 9 buah roh itu di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita renungkan kembali apa yang sudah kita lakukan di bumi ini, baik dalam pelayanan atau dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, sudahkah kita bisa menghasilkan buah rohani di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Perlu kita ingat, jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup ini, supaya apa yang kita kerjakan benar-benar dapat menghasilkan buah rohani seperti yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya sebelum kita dapat melakukan semua yang Tuhan inginkan, sampai kita benar-benar bisa menghasilkan buah-buah rohani di dalam hidup kita, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena sebelum kita lakukan semuanya itu hidup sebagai anak-anak kerajaan, Tuhan sudah memberikan pagar perlindungan atas hidup kita. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita janji bahwa Tuhan akan menyertai setiap hidup kita. Kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Yang penting di dalam hidup kita, kita benar-benar mau berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sampai kita benar-benar bisa menghasilkan buah rohani yang memberkati banyak orang. Saya percaya ketika buah rohani itu bisa kita hasilkan, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan kita akan dikenal sebagai orang-orang kerajaan Allah, orang-orang yang memiliki identitas sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan biarlah renungan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita, mari bersama-sama kita belajar untuk menghasilkan buah-buah rohani di dalam hidup kita. Di antaranya adalah iman, komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan. Dan biarlah 9 buah roh itu ada di dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan turun, kita dapat menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan,
Ketika kami benar-benar membuka hati kami, hidup kami untuk Engkau Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan menuntun setiap langkah-langkah kami sampai kami benar-benar dapat menghasilkan buah rohani di dalam hidup kami, sehingga buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Buah itu boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terlebih buah itu dapat secara pribadi membuat iman kami, cinta kami kepadamu semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan di dalam setiap kami. Bahkan ketika kami menghadapi kelemahan tubuh, darah-Mu itu akan menyembuhkan kami. Darah Yesus menyembuhkan setiap yang sakit. Darah Yesus memulihkan setiap keadaan perekonomian kami. Darah Yesus membangkitkan bisnis kami yang mungkin saat ini sedang atau akan terpuruk Tuhan. Darah Yesus akan membuka jalan keluar atas kami. Setiap permasalahan yang terjadi atas kami percaya Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, oleh kasih setia-Mu Tuhan, kami memperoleh anugerah dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.